Karena saya tadi mau matur teng Gus Satok, badhe damel rival kaidah usul fikih. Terus pertama tentu kula matur nuwun putri kawula Tasfihah Mahmida dibimbing teng mriki dengan segala dinamikanya. Niki penting kula aturaken karena dinamika itu juga yang diinginkan para pendiri Pondok Lirboyo. Kula memulai dengan cerita sanad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Engkang sangat kula hormati murabi pondok-pondok Lirboyo, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur dan keluarga Bunyai Neng kula hormati. Niki rilek mawon ya. Karena saya tadi mau matur teng Gus Satok, badhe damel rival kaidah usul fikih. Terus pertama tentu kula matur nuwun putri kawula Tasfihah Mahmida dibimbing teng mriki dengan segala dinamikanya. Niki penting kula aturaken karena dinamika itu juga yang diinginkan para pendiri Pondok Lirboyo. Kula memulai dengan cerita sanad. Terus Mbah Karim atau yang dipanggil Mbah Manap itu guru paling min ajal lima syaihihi, tentu itu Kiai Haji Syekhona Khalil. Meskipun tentu punya guru-guru yang lain. Syekhona Khalil ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Biasanya orang nyebut Syekh Zaini Dahlan, tapi yang benar itu sebenarnya Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau ini adalah guru yang mengarang I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato. Kemudian Sayyid Abi Bakar Sato ini juga yang punya murid dari Indonesia yang terkenal alim alama, asmane niku Syekh Mahfud At-Turmusi. Dari Syekh Mahfud At-Turmusi ini kemudian lahir beberapa ulama top, termasuk Ki Hasyim Asy'ari, Ki Fakih Mas Kumambang, dan termasuk Mbah Karim sendiri banyak istifadah dari Mbah Hasyim, meskipun muasir satu angkatan tapi pernah istifadah. Saya sering komunikasi dengan beberapa ulama. Ini cerita yang agak serius. Kitab yang diajarkan di pondok-pondok Indonesia itu sudah memasukkan kitab-kitab polemik, kitab-kitab usul fikih. Tadi saya tanya Gus Adib, Mbak tadi itu katanya fikih kebangsaan. Itu menambah literasi dalam khazanah Islam. Kenapa ini penting? Zaman Rasulullah SAW, niku banyak sahabat yang cara pandang itu bahkan nyuwun sewu beda dengan apa yang disebut Rasulullah. Saya ulang lagi, beda dengan apa yang disebut oleh Rasulullah. Itu berbeda dengan tren sekarang ketika bilang sunnah Rasul itu memaksakan persis. Saya beri sekian contoh. Misalnya Allah ngendikan secara sorry, secara jelas, wa antasma'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf. Dan kalian tidak boleh mengumpulkan mbak dan adiknya dalam satu pernikahan. Itu langsung oleh pakar-pakar fikih, termasuk yang sampai ke kita. Itu diganti wa antasma'u bainal mar'ataini sing bainahuma mahrumiyatun. Kamu tidak boleh mengumpulkan dua perempuan yang hubungan keduanya itu ada unsur mahram. Jadi bisa bainal mar'ati wa amatiha, bisa bainal mar'ati wa qalatiha, bisa bainal mar'ati wa bintiha, bisa bainal mar'ati wa jaddatiha. Nah, karena penjelasan itu maka saya ulang lagi, karena penjelasan itu maka lafaz yang sorry sekalipun itu harus dianalisis pakai kacamata yang bernama usul fikih. Sebab itu kalau bangga gitu, punya guru Mbah Maimun yang dulu lama mondok di Lirboyo. Beliau pernah istifadah sama Mbah Mahrus, mbah-mbahnya Neng Aina, Neng Ida, semua yang di sini mbah-mbahnya Gus Adib, Gus Sato, Gus Yahlub. Itu beliau mesti cerita tentang standar-standar usul fikih. Dulu Mbah Karim itu kalau maknanya itu ngenakkan santri-santri yang rapati pinter.
Warga Madali kakek mengkono-mengkono itu lagu itu dia mengkono. Tidak pernah beliau merujukkan domir. Ini ada saksinya Ki Anwar. Alasannya Mbak Karim, ad-domir fit domir. Domir itu di hati. Kalau disebutkan namanya sudah ada di hati. Kata Mbak Maimun, itu rujuk paling bapak nggak suka. Karena Mbak Zubair itu suka rujuk itu tahqiq. Rujuk kemana itu harus tahqiq. Terus Mbak Mun cerita kalau tapi Mbak Karim wali hak. Jadi anaknya Mbak Karim itu jadi barokah. Ini kenangan pulau cerita tentang khataman teng tahun itu atau mutakhorijat tahun itu. Saya pernah di Masjid Nabawi sama Mbak Maimun pas haji. Ini yang harus mendengarkan Gus Ato sebagai penasihat Hidayatul Muqtadiat. Itu begini, Mbak Mun tanya saya, ini betul, ini kenangan betul. Sanurihim ayatina fil afaq. Saya maknani, kalau maknani lazim. Sanuri bakal ngertekno sapa ingsun Allah. Him ing para ulama utawa para wong mukminin sing pinter. Ayatina ing pira-pira tanda kekuasaan ingsun. Sajane Gus Ato makna niku pun pinter banget. Mergo wis tak rujukno mukminin sing pinter utawa ulama sing pinter. Terus dawuh Mbah Mun iku wis pinter tapi kurang wali. Kalau sempat bantah, makanya dikatakan bantah. Karena di ayat itu ada ayat bahwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Jadi yang ngerti ayat-ayat kebesaran Allah itu orang-orang alim yang sudah ar-rasikhun, ilmunya itu mantep. Kata Mbah Mun, fa kaifa bi islami Umar, wa kaifa bi islami Khalid, wa kaifa bi islami man kana kafiron qabla. Ana wong kafir gara-gara dingertikan ayatnya Allah. Kemudian dia menjadi Islam kayak Sayyidina Umar, kayak beberapa sahabat. Ya ora rujuke sing bener ya model Mbak Karim, sanuri bakal ngertekno ingsun himpe wong akeh. Wong akeh ning sinten kan mboten jelas. Ya wong akeh. Wong akeh iso kafir, iso fasik, iso sapa wae. Wong nyatane Umar itu untuk hidayat itu ya ora tamatan Derboyo ngoten maksudnya. Khalid bin Walid itu untuk hidayat itu ora usah ngaji sing Gus Tok. Is pokoknya him ing wong akeh. Apalane terus Jawa Mbak Mun. Lah ya rujuk iku loro, nak model wali Mbah Karim, pokoke mengkono-mengkono iku tepak-tepakan. Nak tepak ya wali, nak ora tepak ora paham. Niki wis sampean mangkel ngono-ngono iki cerita ilmu niki. Nah Mbah Zubair itu suka tahqiq. Jadi rujuk kudu balik teng arep. Lah niki khazanah-khazanah sing kula suwun Mbak dan pengasuh itu ngertos karena dia mau ya. Orang itu harus banyak mendengar. Ternyata sirinya Mbah Karim tidak mau merujukkan itu karena ada hal-hal yang memang nggak perlu rujuk. Kata Pak Sanurihim ayatina fil afaq. Sebab itu dawuh beberapa ulama ketika ada aturan yang miliknya Allah. Niki mustahil mboten perlu tersinggung biasa mawon. Kalau mau didhawuhi Gus Adib. Nak teng sarang bahasane mustahil nopo wali kelas. Pak tangklet kena apa Gus? Kalau di jenengan Gus Tok mustahik zakat. Aku kayak ngaten. Ketahui wajahnya mustahik tenang itu bukan masalah. Bukan mustahik zakat bukan. Tapi ya seperti itu. Begini. Jadi terus Mbah Mun cerita. Sanurihim ayatina fil afaq. Kalau melihat aturan foto misalnya di Lirboyo harus regep, hikmah, khatam. Tapi apapun itu aturan yang kita ciptakan. Kemudian Allah gak ada versi ini itu versi mayasa yang dikehendaki. Akhirnya ada orang-orang sing coro lahir. Niku Nabi boten berkenan. Tapi di Allah disukani hidayat kados Wahsy. Nabi ini boten seneng kalian Wahsy. Mergo Qatilul Hamzah yang membunuh Said Hamzah. Di boten seneng mbek Khalid. Tiang Islam niku perang Uhud kalah. Niku mergi panglima kafir zaman niku sinten Khalid bin Walid. Angger Kanjeng Nabi masuk no tiang-tiang kafir, Allah mal'an ngene-ngene malah Allah nurono laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahu. Muhammad meskipun kamu tuh kekasih saya, tapi wilayah hidayah itu wilayah saya, bukan wilayah kamu. Akhirnya diparingi hidayah itu malah termasuk awal-awal Wahsy. Ngislamno wong sing Nabi mangkel. Niki didik Gus Ato. Dadi sing ranking iku sing rapati disenengi. Wah yo bingung. Jadi memang jadi kiai kudu latihan bingung. Nak buatan bingung ngerasa jadi kiai.
Nah Quran ini senengannya dadosaken kita aku mikir misalnya tentang hubungan suami istri wa asyiruhunna bil ma'ruf. Niku Allah boten ngendikan fa in ahbabtumuhunna ketika kamu seneng. Seneng bojo iku gampang, karek mesra terus sesuai di anak ngono gampang. Tapi Allah bayangno boten ngoten Gus Adib, fa in karihtumuhunna. Kowe kudu apik mbek bojo meskipun ana kondisi sing kadang kowe ora seneng. Mak yo angel, kon apik mbek bojo sing kowe lagi ora seneng. Nah, mulane kalau suwon bapak anak teng masyarakat itu kudu ngelola masyarakat sing kowe iku ora seneng. Justru iku ketok Islami. Lah nek sampean ngelola sing seneng-seneng kulo niku nek disalami tembak yang susah bisa to. Kulo sering salami tembak yang 1 juta 2 juta. Niku jalukane ning enak jaluk swarga. 1 juta jaluk napa? Gus dongano kulo sak keluarga mlebu swarga, anak putu kulo alim sedanten kok jenengan. 1 juta kok tarife kok akeh. Iwan yo repot, muni nggih ku kene dhewe swargane yo untuk tiket. Muni ora duwe ditampa kok ora gelem kontrake. Repot. Sebab itu kowe kudu iso ngelola wong medhit. Kulo nggih seneng mbek ambek wong medhit kulo nggih seneng. Seneng kulo niku ora ngekeki tanggung jawab. Terus itu yang sanad kita mutasil sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mulane Imam Syafi'i niku dikandani tiyang. Orang yang keluar sering cerita nih, orang yang tadi hormat jenengan, cium tangan jenengan, itu sebetulnya orang yang di luar itu menghujat jenengan. Saya ulang lagi, orang yang sebetulnya tadi cium tangan jenengan, hormat jenengan itu kalau di luar menghujat jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti aku wibawa, kita ini ngarepku rawani. Jadi dianggap enteng ya, Imam Syafi'i dianggap enteng ya. Terus diceritani lagi, itu separuh kampung itu tidak mencintai jenengan, karena jenengan fikihnya terlalu ketat. Ya alhamdulillah nara seneng aku ora bakal utang, ora bakal nyileh mobil. Angger wong utang mergo napa? Seneng. Jadi dianggap enteng mawon. Wa man asaa ilaika faqat atlaqaka. Orang sing ngeleki kowe yang berbuat jelek sama Anda itu berarti membebaskan Anda. Nah, kalau gara-gara apik ning aina itu terus nak rene koyo dihormat, cara nenengan malah penak. Gak ngurus. Atau ngene iki Gus Santi ngrasa dosa mbek kula. Kula rene kok ora dihormati ngrasa dosa mergo cocok. Cara ora cocok ora penak. Waman asa ilaika faqat atlaqaka. Kemudian itu menjadi rumus usul fikih yang akhirnya sanad kita ini sebetulnya tidak Syafi'i saja tapi juga Hanafi. Dulu Imam Syafi'i itu banggane pol mbek jenenge kere wis sapa nang pol. Mergo infone tiyang kere itu mlebu swarga 500 tahun sedurunge tiyang sugih. Sapa nang pol mbek jenenge melarat. Suatu saat beliau itu dibiayai Imam Malik diken ngaji teng Abu Hanifah. Imam Syafi'i tak taklet, Bapak boleh tanglet ngeten sama Mustafiqi. Setelah jenengan yang ilmunya sebanding jenengan siapa? Jadi Imam Malik ndak ada. Ono tapi wis mati, wis kapundhut Abu Hanifah. Tapi muridnya masih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik itu apa tidak duit? Tapi lumane di santri itu tenanan. Beliau duwe duit, dikane Imam Syafi'i iki nggo nyewa kafilah mau Irak. Bareng dibeto teng Irak ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Niku Gus Adib, nak ngitung duit itu teng meja tamu. Jadi mas, misalnya kiai untuk salam templek, kuatnya ditakok meja, masih kuatnya duit kuatnya di salam teng meja. Imam Syafi'i, iya aku gede ngomong sugih itu ketemu kiai sugih. Di salam meja, buat teng kamar teng meja tamu. Terus kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atajabu min hadis, kamu gawok, kamu heran. Iya saya ini heran, biasanya orang soleh alim tuh suka miskin kok Anda kaya ya. Terus jawab Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kan, wes, iya tak kayak nawang fasek, jadi judi online. Iki tak kayak nawang fasek, jadi nakal, ambil wong nakal. Jangan, kalau harta dikuasai orang fasek nanti pakai maksiat. Wes soleh, wong soleh juga, misal. Semenjak itu Imam Syafi'i itu keterusan, ngaramno kiai marah. Mulane fatwa badal Magelang paling terkenal niku hadis kiai kon melarat tuh hadis londo jadi mereka nak kiai melarat terus gak kreatif mulang angok turu terus orang cerdas minta tapi nak kiai sugih kan tuh penak gak ada para besar bulanan akhirnya ada ijtihad terus akhirnya si Imam Syafi'i diajari nikmal malu yusarru bihi siddiq wa yuqmadu bihil adu. Api-api dua itu kancamu seneng, mergo ora kepikiran nyalani template kowe, ora kepikiran biaya kowe. Wa yuk madu bil adu. Sing musuh ora seneng.
Terus Imam Syafi'i dibedai. Kalau orang Islam punya uang 1 miliar dengan wong Islam sing larat tokoh, bakas tokoh besaton. Ana tokoh wong Islam duwe-duwe 1 miliar, ambek tokoh wong Islam gak duwe duit blas. Wong kafir seneng ndi? Seneng sira duwe. Mergo terus hula-hulu ora iso mikir. Lah syaratnya kebenaran walau karihal kafirun, berarti sing duwe. Mau ning saged dikiasno, iki kula crita. Saniki kan enak dokter, bisa nggih dokter. Niku kira-kira musuh itu seneng dokter apa seneng ketua RT? Musuh loh. Nah, ukuran kebenaran itu nak kamu punya status yang musuh itu gak seneng. Itu jenis walau karihal apa? Kafir. Lah saiki wong kafir itu lebih seneng wong Islam sugih apa melarat? Seneng melarat. Berarti sing bener sing sugih. Mon niku madzhab Imam Syafi'i sampai beliau ngendikan ana wong kelar tuku jaran kok tuku khimar haram. Mergo Islam ya lu wala yulah terus. Akhirnya kabeh madzhab Syafi'i ku kepengin sugih. Bareng ra di warisan terus golek wiridan niku terus itu. Niku bareng ra di warisan terus golek wiridan. Terus macam-macam. Tapi terus Imam Syafi'i terus dibantah mbek kanca debate. Piyambake dhek kanca debat. Niki mbak-mbak nunggu mawon niki hasil rivalitas kula mbek Gus Sato kok mun janjian. Piyambake dhek kanca debat. Namine niku Saiban Ar-Ra'i. Saiban Ar-Ra'i niku melarat tukang ngangon wedhus. Tapi ilmu niku setika Imam Syafi'i. Diparani ya Imam Syafi'i, cara kowe piye pendapatku ngene-ngene. Cara aku keliru gitu. Cara gue zakat, menurut Anda zakat itu untuk siapa? Terus dari Saiban Ar-Ra'i, nak cara Anda? Ya tuh khadu min aghniyahim faturatu ila fuqara'ihim, diambil dari orang kaya kemudian dikasihkan orang miskin. Dari Saiban Ar-Ra'i itu salah. Sing bener gak ngono piye? Ya melarat lah wajib zakat. Ini sing melarat itu dua rakyat mawon. Sing melarat lah wajib zakat. Lah kok bisa? Zakat itu tathirul mal, zakat itu mensucikan harta. Memangnya wong melarat itu hartanya mesti nopo? Suci. Kalau nanya tok nanya teni, saya melarat rasa tersinggung. Kalau ini melarat bukan suket. Mau keramat bukan tok. Jadi akhirnya orang pati melarat. Kalau warisan sudah duwe, dunia wiridan yang buatan duwe. Tapi ketoknya nak wong apal Quran melarat itu rapantes yang tok. Terus akhirnya buat melarat. Nyon sewu, tidak menyinggung siapapun. Jangan ngerti trotoar. Trotoar itu kan milik publik. Wonten pemuda setempat beli rafia, sama ngerti rafia nih Gus Sato. Besok rafia atau lapangan milik umum, terus tuku rafia. Terus kalau ada acara besar, misalnya hal atau pengajian, kalau kiai Gus Adib nanya-nanya dan kita untuk protes. Ada pengajian atau sholawatan, ada hal, turun rafia dibatasi, kemudian yang parkir itu bayar sama siapa? Sama yang punya lapangan apa yang masang rafia? Itu hakul fuqara apa haknya yang masang? Haknya yang masang kan? Coro yang masang, padahal ini milik publik. Sebetulnya satu kampung ini mustarok punya hak hasil dari menyewakan apa? Lapangan. Prakteknya yang dapat yang masang rafia tok apa semuanya? Yang masang rafia tok. Pertanyaannya itu halal ansih apa separuh-separuh? Artinya memangnya orang miskin itu terus tidak ada masalah. Terus dari Imam Syafi'i. Kalau pakai logika zakat itu tathirul mal, maka orang miskin pun wajib zakat karena ada mal yang harus ditathir. Ini dari Imam Syafi'i. Nak podo melarati zakat dikekno sapa? Yo dikekno sing luwih melarat. Ditakokin lah nek dekne wis paling melarat. Ya dikekno awake dhewe lha itu terus fikih mentok. Makanya Nabi Muhammad SAW niku pokoknya fikih niku macet karena wong melarat itu fikih rasido. Suatu saat ini cerita terakhir, kalau buatan susi ini cerita terakhir. Ada orang Arab miskin. Wong Arab itu macam aneh. Melarat lah itu tetap sahabatnya gede. Poso-poso nah hari Ramadan tetap jima bojone. Orang roh sing sahabatnya gede sing wedok apa sing lanang walhasil jima. Terus bari matur ya Rasulullah ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Kalau lama ahlak yang bikin kamu rusak itu apa? Wakok tuh imroati fina hari Ramadan. Saya jima istri saya fina hari Ramadan. Mungkin ngaji ini Gus. Debat usul fikih kalian pulau. Ngantos tengah akhirat buat tentang punya bro. Terus kamu bisa merdekakan budak? Tidak bisa. Tidak punya uang itu. Bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Ini puasa baru 3 hari 4 hari aja kecelakaan malah dikatakan motor 2 bulan.
Bisa kamu ngasih makan 60 orang miskin? Dikasihkan siapa? Dikasihkan orang miskin. Di kampung saya paling miskin itu saya aja. Lalu ini Nabi terus melebut kamar ngambil coro Jawa beras sama rasa takok. Masuk Nabi di beras, pokoknya coro Jawa itu beras kot. Terus dikeno. Ini kasihkan siapa ya Rasulullah? Yo pangan dhewe wong kok paling melarat. Mulane sampean kok pengen bebas hukum itu nggih melarat. Haji ku rukun Islam, kanggo sapa? Wong sugih, nek kepen ra wajib melarat. Zakat wajibah, kepen ra wajib melarat. Dadi melarat itu solusi menggugurkan apa? Wajibah. Terus jadi repot, karena wong melarat itu repot. Akhirnya Gus, atau perdebatannya Imam Syafi'i, jika suatu saat dia kaya, itu masih wajib enggak? Karena secara aturan dia harus bayar kafaroh. Makanya Imam Syafi'i ngendikan yang dilakukan Nabi itu mujarradu sodaqah. Yang dilakukan Nabi itu hanya sodaqah sampai wong melarat, tidak mengganti kafaroh sebenarnya. Suatu saat kalau dia kaya maka wajib bayar apa? Kafaroh. Lalu kafaroh itu apa? Dari Imam Syafi'i, karena jima istrinya fina hari Ramadan. Ini dengerin para orang-orang yang teliti fikih. Dari Imam Malik, kowe keliru, pikiran ini kowe keliru. Kelirunya tengkuti. Jima bojo itu jais atau mubah. Orang-orang caranya mikir fikih, mergo had hurmati Ramadan diwiri udrin syar'iyyin. Mulane dari Imam Malik, nah hari Ramadan sampean makan mie tanpa ada udzur syar'i atau makan sate, maka kena hukuman yang sama. Sana sama-sama hadku hormati Ramadan min ghairi udzrin syar'i. Misalnya kangkang santri Ramadan serokokan, itu ya sama hukumannya sama dengan jima di hari Ramadan karena sama-sama hadku hormati Ramadan bi udzrin syar'i. Sama Nabi ketika mengeluarkan miktal min tamarin atau min apa diganti sama Imam Syafi'i kutu ahlil balad. Jadi tidak kembali lagi ke yang sunnah Rasul tadi, tidak sepersis yang dikeluarkan Nabi misalnya kurma atau apa, tapi diganti itu kutu ahlil. Sehingga dalam disiplin kita ini bela tadi fikih kebangsaan dari Ma'hari itu memiliki fikih bahasa. Ketika tasawuf kalau Rasul dinarin, terus ada orang fanatik, ya kalau sedekah pakai dinar, karena Rasulullah sedekahnya pakai dinar itu salah. Yang benar tasoddaqah Rasul bidinar diganti bisaman dengan alat tukar. Jangan sampai Anda terus, masa tidak mau sedekah pakai rupiah, Rasulullah tidak pernah sedekah pakai rupiah, Rasulullah pakainya dinar sama apa? Dirham. Lama-lama tidak ada orang zakat fitrah, karena Nabi nggak pernah zakat pakai apa? Beras. Nah itu pentingnya ngaji, terus kalau suwon tamatan mukadiat atau semua lah yang di Lirboyo, jangan lupa ngaji usul fikih yang serius. Tapi setelah jadi orang soleh, karena kalau usul fikih di tangan orang-orang nggak soleh ini jadi liberal. Maka pilihannya itu soleh dulu, alim dulu, baru ngaji usul fikih. Lah ukurannya soleh gimana? Soalnya nak ketemu Gus Sato, cium tangan, hormat, soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ngaji kali ini itu ada di Pondok Pesantren Lirboyo ya, dan teman-teman ada di Lirboyo, Jawa Timur. Dan ini teman-teman Gus Baha ini ngaji atas nama atau mewakili wali santri ya. Kenapa atas nama wali santri? Karena memang putri beliau itu ngaji di Lirboyo, di mana putri sulung beliau itu atas nama Tasbiha Mahmidah ini ngaji di Pondok Pesantren Lirboyo ini. Jadi Gus Baha itu mewakili wali santri ya. Dan di situ Gus Baha menjelaskan ataupun menerangkan yang pertama adalah menantang Gus Anton dan lain sebagainya, Gus-Gusnya Lirboyo itu untuk menjadi rival usul fikih, rival kaidah usul fikih. Kenapa? Karena ya memang kaidah usul fikih ini antara pondok pesantren di masing-masing pondok pesantren itu kadang ada perbedaannya, ada ciri khas masing-masing. Dan Gus Baha juga berterima kasih atas bimbingan dari para masyayikh, bimbingan dari para guru-guru, para kiai-kiai, bunyai dan juga
lain sebagainya yang ada di Lirboyo ini atas bimbingannya terhadap putri beliau atas Biham Hamidah untuk dinamikanya, dengan dinamikanya ya. Kenapa dinamika itu penting? Karena memang dinamika itu yang menjadi semacam perbedaan-perbedaan itu ya, perbedaan-perbedaan ijtihad dan sebagainya itu menjadikan dinamika. Nah, dinamika itu penting karena semakin tinggi dinamika, semakin banyak perbedaan, maka semakin banyak referensinya. Semakin banyak referensinya, maka kita mempunyai banyak pilihan untuk untuk melakukan ataupun untuk mengambil fikih yang mana. Nah, kaidah usul fikih ini itu yang mencoba untuk digairahkan kembali, mencoba untuk dikembangkan kembali, dihidupkan kembali oleh Gus Bahak, dengan Gus Bahak menantang ya tadi Lirboyo, Gus Lirboyo untuk menjadi rival usul fikih, rival kaidah usul fikih. Karena memang dulu itu sering banget Gus Bahak terangkan bahwasannya Pondok Lirboyo, Pondok Ploso dan lain sebagainya itu dengan Pondok Rembang itu kayak rival ya, rival dalam artian itu persaingannya itu kuat. Tapi juga demikian para masyayikh juga kalau seperti mohon maaf Kiai Maimun Jubair atau Mbah Maimun itu juga ngajinya di Lirboyo, bahkan ngajinya lama itu di Lirboyo. Dan sampai akhirnya Gus Bahak tahu bahwasannya di Lirboyo itu beda antara Lirboyo pokoknya masyayikh Lirboyo dengan masyayikh Sarang ya, karena memang perbedaan ijtihad dalam memaknai kaidah usul fikih. Selain itu kaidah usul fikih juga sangat penting dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak perbedaan ya tadi itu semakin banyak referensi keilmuannya, sehingga semakin banyak referensi keilmuannya itu membuat pilihannya itu semakin banyak. Maka bisa kita ambil yang terbaik dan nyaman untuk dilakukan, karena fikih itu kan biasanya memang muamalah. Fikih itu biasanya berkaitan dengan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita, beribadah keseharian itu biasanya ada di fikih, dan itu bersifat sosial. Nah, perbedaan-perbedaan usul fikih ini kita jangan, tadi dijelaskan oleh Gus Bahak bahwasanya kita nggak boleh menghakimi dalam artian seperti juga yang dijelaskan oleh Gus Bahak dalam fikih sosial itu akan sangat sulit untuk menemukan yang mana yang benar 100%, karena memang semuanya itu kadang ada ada titik prinsip masing-masing, ada referensi masing-masing, ada sumber keilmuannya masing-masing, atau sumber prinsipnya itu ataupun dasar hukumnya itu masing-masing. Dan dalam fikih sosial kita tidak bisa menjudge seseorang yang kelihatannya itu buruk akan selalu buruk, karena sudah dicontohkan dalam sejarah bahwasanya ada seorang yang bernama Wahsy yang membunuh Syed Hamzah, dan juga Khalid bin Walid yang mana menjadi panglima perang kaum kafir dalam memenangkan perang Uhud. Itu mereka dibenci, tadinya itu dibenci oleh Rasulullah, karena Rasulullah bukan benci dalam artian yang lain, maksudnya itu Rasulullah itu mangkel, karena ya bagaimana nggak mangkel ya, Sayyid Hamzah paman Rasulullah yang beliau cintai itu dibunuh oleh Wahsy, dan perang Uhud kalah juga karena Khalid bin Walid. Nah, itu ternyata Nabi itu nggak boleh menghukumi atau nggak boleh menjudge seseorang itu akan buruk terus. Bahkan itu mereka berdua, Wahsy dan Khalid bin Walid ini akhirnya masuk Islam dan membuat kekuatan Islam itu semakin kuat. Nah, itu juga sampai sekarang kita lakukan juga harusnya, karena kita itu kadang untuk berbuat baik pada orang yang baik itu kan lebih mudah ya, berbuat baik pada orang yang baik pada kita itu lebih mudah. Tapi justru itu sebenarnya malah sulit, berbuat baik pada orang yang baik pada kita itu mah bisa lebih sulit, karena nantinya banyak embel-embel lainnya kepada kita ya, hukum rikuh dan lain sebagainya. Karena tadi itu insan Abdul Ihsan, orang itu akan menjadi budak kebaikan. Nah, ketika orang baik pada kita maka kita akan rikuh, akan sungkan padanya. Nah, kemudian sebaiknya kita harus harus berbuat baik pada orang yang berbuat buruk pada kita. Itu mah justru akan lebih enak berbuat, dan itu juga menjadi tantangan ya, walaupun itu juga sangat sulit, membuat harus menyelesaikan diri kita harus selesai dalam diri kita masing-masing. Nah, ketika kita berbuat baik pada orang yang berbuat buruk pada kita, maka itu levelnya akan lebih
lebih tinggi, akan lebih lebih bagus lah, levelnya lebih bagus, karena memang itu akan berperang dengan diri sendiri. Nah, kemudian Gus Baha juga menjelaskan bahwasanya perbedaan-perbedaan ijtihad itu yang akan memperkaya kaidah Islam. Bahwasanya di Lirboyo itu ada fikih kebangsaan, itu juga akan menjadi menambah wawasan ya, menambah kaidah-kaidah usul fikih, menambah keilmuan-keilmuan dalam Islam, menambah referensi keislaman. Karena fikih kebangsaan itu artinya berarti kan fikih-fikih yang ada di Indonesia itu harus disesuaikan dengan kondisi wilayah di Indonesia, dan itu yang memang dilakukan oleh para masyayikh kita, masyayikh yang ada di Indonesia ini, yang ada kiai-kiai yang ada di Nusantara ini. Dan itu juga sangat baik karena memang semuanya berdasar, semuanya mempunyai dasar keilmuan yang jelas, dan semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, untuk saat ini ketika kita diajak kembali ke Al-Quran dan Hadis, itu sebenarnya tidak harus plek apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena para sahabat pun, di masa para sahabat pun itu sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh sahabat yang berbeda dengan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah sedang masih hidup pun, masih sugeng pun, itu tetap ada perbedaan, dan ternyata itu diridhoi oleh Rasulullah dan diridhoi oleh Allah. Jadi artinya bid'ah yang dikatakan bid'ah itu nggak melulu menuju ke neraka gitu. Jadi bid'ah yang memang itu dampaknya bagus, mudaratnya itu lebih kecil daripada maslahahnya, maka itu akan bagus, akan bisa dilakukan di kita. Dan tentu saja nantinya akan menambah referensi keilmuan yang jelas. Makanya dalam NU itu ada yang namanya ijma dan qiyas. Selain Al-Quran dan Hadis, ada sumber hukum lainnya, yaitu ijma atau pendapat banyak ulama, dan qiyas atau pengkiasan, atau apa istilahnya, perumpamaan. Jadi satu hukum satu dengan hukum lainnya itu diselaraskan, dihubungkan, dikiaskan. Nah, itu teman-teman. Selain itu ya, moga-moga nantinya Gus Baha dengan tadi itu caranya itu menggojlok Gus Anton dan lain sebagainya, Gus Atok dan lain sebagainya, itu akan membuat lebih bergairah, dalam artinya keilmuan-keilmuan yang ada di Indonesia ini khususnya akan lebih maju lagi, menggugah para gus-gus yang lainnya, termasuk gus-gus yang ada di Lirboyo itu, untuk berkembang dengan pesat, untuk berani menampilkan dirinya, menampilkan keilmuannya di hadapan publik. Nah, itu yang dimasukkan oleh Gus Baha, sehingga rival, dalam artian rival persaingan kaidah usul fikih ini harus kita dukung. Dan tentunya kita semua berdoa semoga Gus Baha senantiasa sehat, senantiasa panjang umur, diberikan kesempatan terus-menerus oleh Allah untuk terus menyajikan ataupun terus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, baik melalui online maupun secara langsung. Dan juga semoga banyak gus-gus lainnya yang mempunyai keilmuan yang mumpuni juga untuk bisa tampil, untuk lebih bisa berani untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebaikan, dan menyuarakan ilmu pengetahuan Islam. Itu teman-teman, semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkah untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Ini tidak menyimpulkan, ini tidak merangkum dan sebagainya, ini hanya mengulas kembali apa yang tadi disampaikan oleh Gus Baha. Dan tentunya banyak masukan mohon bisa dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.